Apakah rekan-rekan siap? Apakah rekan-rekan siap? Apakah rekan-rekan siap? Terima kasih. Ketua Polosoro sujud syukur setelah Bupati Purworejo janji carikan solusi dana RTLH. Titik terang permasalahan program rumah tidak layak huni atau RTLH sudah tampak setelah audensi antara calon penerima bantuan RTLH, perwakilan paguyuban kepala desa dan lurah atau Polosoro, Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI dan Forum BPD dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selasa, tanggal 29 November tahun 2022. Audensi yang diikuti sekitar 100 orang Bupati Purworejo Agus Bastian menegaskan bahwa ia tidak pernah berusaha menggagalkan pencarian dana untuk rakyat miskin tersebut. Untuk anggaran semua telah dibahas dengan legislatif dan hingga kini dana tersebut masih ada. Tidak usah mencari siapa yang salah. Sayalah yang paling bersalah karena saya bertanggung jawab di wilayah Kabupaten Purworejo. Beri waktu untuk menyelesaikan. Saya tidak ingin memberikan sesuatu tapi bermasalah hukum, ungkap Bupati Purworejo. Ia tidak akan menggunakan otoritas atau kewenangan yang dimilikinya untuk membuat keputusan yang mencelakakan banyak pihak. Dana RTLH adalah unek negara, bukan uang bupati. Semua harus sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kita di sini mencari solusi supaya jangan menjadi kesalahan administrasi, tambah Bastian. Kita akan konsultasikan dengan pihak terkait. Kami sudah sepakat dengan Ketua DPRD mencari jalan keluar terbaik supaya tidak ada akibat hukum. Jika memang memaksa, mau tidak Ketua DPRD memberikan rekomendasi. Pungkas Bupati Kuspardianto Ketua Forum BPD Kabupaten Purworejo dalam sesi tanya jawab menyampaikan, apakah Ketua DPRD Dion Agassi Setiabudi akan memberikan pencarian RTLH tahun 2022? Rekomendasi pencarian akan saya berikan, kamu sudah duduk bersama, bukan untuk saling menyalahkan tapi penyelesaian. Tadi pagi juga langsung rapat, kami mohon doa untuk menempuh yang terbaik, terang Dion. Kami minta waktu, sebelum bulan Desember selesai akan ada solusi. Kamu semua tidak ingin warga semakin susah karena kebijakan yang salah. Jangan sampai menyisakan persoalan dan sebelum tahun anggaran akhir Desember apapun akan ada solusinya, pungkas Dion. Audensi yang semula diprediksi akan berjalan lama akhirnya berjalan lancar dan kondusif. Ketua Polosoro Suwarto sujud syukur karena Bupati memberikan solusi. Tadi Bupati berjanji, akhir tahun ini akan ada solusi, kami percaya Bupati, pungkas Suwarto ketika audensi berakhir.
Kita cuma punya waktu. Jika rekan-rekan merasa satu nasib seperjuangan, tidak ada yang berteduh-teduh, kita berjuang. Kalau yang berjuang takut panas, takut intimidasi, lebih baik pulang saja. Apakah rekan-rekan takut? Apakah rekan-rekan takut? Kalau tidak takut, merapat semua ke mobil komando. Kita hanya punya waktu 45 menit. Katanya jam 3 kita akan ditemui dan diberikan jawaban. Semua merapat ke mobil komando. Mohon maaf, kemarin saya menyebut, apakah selamanya kita akan dipermainkan oleh peraturan-peraturan yang tidak jelas dan akhirnya menyudutkan kita semua di bawah. Ketika kita mendapatkan kesalahan satu kata tentang regulasi, sedikit-sedikit diperiksa oleh kejaksaan, sedikit-sedikit dipanggil. Jika teman-teman masih semangat dan berjuang bersolidaritas untuk rekan-rekan kita 41 desa, 38 desa dan 3 kelurahan, 398 penerima yang tidak kunjung direalisasikan anggarannya. Aturan-aturan lagi yang akan kita temui. Apakah ada yang mengintimidasimu, Bapak Bupati? Ceritakan kepada anak-anakmu ini. Kami pastikan kalau Bapak berani membela kami semua, anak-anakmu 469 desa tidak akan tinggal diam ketika Bapak Bupati ditekan-tekan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak merealisasikan ini. Apakah rekan-rekan siap? Apakah rekan-rekan siap? Apakah rekan-rekan siap? Terima kasih. Berikan jawaban atas keputusan pencairan 41 desa yang saat ini terbentur oleh aturan dan ada beberapa pihak yang berusaha mengintimidasi agar tidak cair. Salaman sih. Kalau tidak ada jawaban yang pasti, rekan-rekan mau pulang apa mau nginep di sini? Mau pulang apa nginep di sini? Mau pulang apa nginep di sini? Untuk rekan-rekan 41 kepala desa, tidak usah takut jika mengalami intimidasi dari pihak-pihak lain. Dan bahwasanya saat ini jika teman-teman 41 kepala desa setelah aksi ini dan direalisasikannya ini ada pihak-pihak terkait datang dan mengintimidasi,
kami pastikan dari 469 desa tidak akan tinggal diam dan akan tetap membela-mu kawan. Bapak yang tercinta, anakmu meminta solusi. 469 desa ada di depan rumah, ingin memastikan. Lalu kepada siapa lagi kita mengadu dan kita minta perlindungan jika tidak dengan Bapak yang tercinta? Kami membutuhkan jawaban yang pasti, Pak. Ya atau tidak? Ceritakan pada kami, katakan kepada kami apabila ada pihak-pihak yang memang ingin menggagalkan pencairan 41 desa. Kami sudah siap dengan apapun itu resikonya, asalkan 41 desa bisa terrealisasi, terbayarkan, dan teman-teman kami tidak mendapatkan ancaman. Kita sudah berhari-hari berunding, berminggu-minggu berunding. Dalam hal ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian, Bapak TNI dan instansi yang lain yang sudah bersedia mendampingi setiap negosiasi-negosiasi audiensi kita. Kita di sini bukan tanpa sebab. Sudah 3 kali perundingan, hampir 3 minggu tidak membuahkan hasil. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Polisi yang tidak pernah lelah mendampingi kami. Mudah-mudahan Pak, ini hari terakhir kita melaksanakan aksi atau merepotkan Bapak-bapak sekalian, Bapak TNI, dan mudah-mudahan hari ini juga hari penentu jawaban akhir dari seluruh audiensi yang 3 minggu sudah kita lakukan. Jawabannya adalah kami berharap Bapak Bupati datang menemui kami, berdiri di atas mobil komando, dan Bapak mengatakan, saya cairkan dengan apapun resikonya. Kami semua akan tepuk tangan menganggap Bapak adalah Bapak terbaik kita di Kabupaten Purworejo. Kami berharap Bapak adalah orang tua kami yang dapat melindungi dan mengayomi kami. Di mana anak-anakmu, dengan apapun nanti, jika dicairkan resikonya apapun, anak-anakmu jangankan hanya tenaga, pikiran, darah sekalipun kawan-kawan siap untuk membela. Darah sekalipun kawan-kawan siap membela. Darah sekalipun kawan-kawan siap membela. Sudah dengar Pak dari anak-anakmu ini semua, dengan segala apapun resikonya kami sudah siap, asalkan 41 desa dari rekan-rekan kami bisa terrealisasi. Sebagian rumah yang sudah dibongkar karena timbulnya regulasi tersebut dihentikan materialnya dan menjadi benturan di bawah antara masyarakat dan rekan-rekan perangkat desa dan kepala desa. Untuk seluruh rekan-rekan solidaritas merapat ke mobil komando. Tes. Selamat sore Purworejo. Selamat sore Purworejo. Selamat sore Purworejo. Teman-teman semua, marilah kita merapat ke mobil. Sebentar lagi kita akan masuk bersama-sama ke dalam kantor Bupati. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil, hari ini Selasa 29 November 2022, Bapak Bupati akan menemui kita semua. Bapak-bapak polisi, kami mohon segera bersiap-siap mendekat ke barisan kami. Karena saya yakin panjenengan semua adalah bagian dari masyarakat Purworejo, bagian dari warga negara Indonesia yang tidak akan pernah rela, tidak akan pernah tega bila masyarakat miskin diperlakukan semena-mena. Kami yakin bapak-bapak polisi semua juga punya keluarga. Siap Pak, sebentar. Kami harap hari ini bapak-bapak semua ikut bersama kami di dalam memperjuangkan hak rakyat miskin di Purworejo. Ibu Langenrejo, Pak Ketua Umum Polosoro, rekan-rekan PPDI, Bapak sudah siap. Untuk rekan-rekan
semuanya. Ibu ulangan 41 desa untuk merapat semua ke mobil komando. Kita akan menemui Bapak Bupati. Seperti apa jawabannya? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang masih ada di kejauhan, saya Ibu harap semua merapat ke mobil komando. semua untuk merapat ke mobil komando. Kita hari ini satu perjuangan. Untuk 41 desa untuk segera merapat ke mobil komando. Kita akan menemui Bapak Bupati di dalam 100 orang. Semua bisa, terutama untuk penerima dulu. Apakah masih yang ada dalam perjalanan? Benar masih dalam perjalanan. Kita nunggu teman-teman dari Bener, Pak. Kita masih menunggu saudara-saudara kita dari Kecamatan Bener. Karena hari ini perjuangan kita adalah satu. Cairkan RTH 2022. Jangan ada sampai yang tertinggal. Kita masih menunggu rekan-rekan dari Bener, mungkin dari kecamatan lain yang belum sampai. Yang sudah ada, coba merapat ke mobil komando untuk 41 desa. Untuk sebelah, yang untuk penerima coba di sebelah dipisahkan untuk penerima RTLH dan penerima KPM-nya. Untuk kepala desa dan 398 penerima yang mewakili, coba berpisah untuk mengikuti Bapak Kasat Bimas. Dan untuk penerimanya juga. Sebentar. Kita percayakan kepada saudara-saudara kita yang akan mau menemui ke dalam. Bila mana nanti tetap tidak bisa dicairkan, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Untuk 398 penerima yang mewakili, mohon izin. Sebentar. Saya mohon doanya rekan-rekan. Saya akan ikut mengawal 41 desa teman-teman dan nanti akan saya kabarkan dari dalam apa hasilnya. Jika tidak, teman-teman siap merapat ke mobil komando.
barang ya pasar. Syukur Allah Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Bupati Purworejo beserta Forkompimda Kabupaten Purworejo, hadir Pak Kapolres, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Pak Kasdim, Ibu Wakil Bupati dan Bapak Sekretaris Daerah, serta saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu Kepala Desa yang bergabung dalam Polosoro Kabupaten Purworejo, para penerima bantuan RPLH secara perwakilan yang sore hari ini hadir, semuanya saja hadirin yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kesempatan sore hari ini kita bisa dipertemukan di ruang rapat ini tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Sehat semuanya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita buka bersama pertemuan Bapak Bupati yang didampingi oleh Forkompimda dengan Polosoro Kabupaten Purworejo dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, apa yang tentunya bersama-sama dari kemarin teman-teman kami Polosoro sudah nantikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini bisa bertemu langsung dengan beliau Bapak Bupati yang pada saat kemarin beliau berhalangan menemui panjenengan semuanya karena ada suatu agenda di provinsi. Alhamdulillah sore hari ini sesuai dengan janji beliau akan menemui panjenengan semuanya. Oleh karena itu saya mencoba agar semuanya nanti berjalan tertib, berjalan dengan baik. Saya coba dari sisi ini kami ingin membagi waktu untuk panjenengan semuanya. Harapan kami tentunya nanti dari Bapak dan Ibu sekalian, khususnya tamu-tamu kami ini, saudara-saudara kami ini, ada satu yang tidak bisa disuarakan melalui perwakilan. Barangkali nanti dari para kepala desa ataupun dari Ketua Polosoro kami persilakan hal-hal yang ingin disampaikan. Tentunya harapan kami yang perlu disampaikan adalah fokus pada persoalan yang sore hari ini akan kita bersama-sama rembuk ataupun musyawarahkan. Barangkali juga tidak terlalu banyak yang disampaikan, yang tentunya nanti akan mendapatkan jawaban langsung dari beliau Pak Bupati kita. Saya persilahkan kepada juru bicara dari Polosoro ataupun dari para penerima bantuan RPLH untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi pemikiran persoalan selama ini. Dipersilahkan untuk disampaikan dengan sebaik-baiknya. Akan dijawab oleh beliau Pak Bupati. Dipersilakan, monggo dari Polosoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Purworejo, dan Bapak Kapolres, Bapak DPRD, Bapak Dandim, Bapak Sekda, dan dari media dan semua rekan-rekan di sini yang hadir, berbeda satu persatu. Langsung saja, Pak Bupati, beserta kami, saya mewakili dari rekan-rekan
Ya, terima kasih Pak Suwarto, Pak Kepala Desa Jatimah, Ketua Polosoro kita. Cekak aos yang pun aturakan kepada Pak Bupati, pertanyaannya bisa tidak cair atau tidak, barangkali ini perlu kita. Mudah-mudahan nanti Pak Bupati juga bisa langsung menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman semuanya melalui Pak Kadis Jatimah dari Polosoro. Dipersilakan Bapak Bupati barangkali bisa menanggapi dari Polosoro. Barangkali masih ada yang lain. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Purworejo beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati jajaran Forkopimda, hadir Pak Kapolres, Pak Kastim, Kodim 0708, Pak Sekda beserta seluruh jajarannya, Ketua Polosoro, dan tentunya rekan-rekan kepala desa yang saya cintai dan saya sayangi, dan juga Bapak Ibu para yang akan atau pengusul dari rumah tidak layak huni yang saya cintai, juga saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridhonya kita dapat bertemu berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya mohon maaf karena saya memang sekarang dalam masa pemulihan setelah dioperasi 20 hari yang lalu. Saya mohon maaf saya tidak bisa berbicara lebih keras daripada yang tadi menyampaikan orasi. Tapi insya Allah kalau sudah sembuh, saya akan bisa berbicara lebih lantang. Bapak dan Ibu, saya juga mohon maaf kemarin tidak bisa menemui Bapak dan Ibu sekalian, seluruh warga masyarakat yang telah mengajukan RDLH. Oleh karena saya harus mengikuti rapat koordinasi bersama Pak Gubernur dan KPK dan tidak bisa diwakilkan. Nah, untuk itu kemarin saya mewakilkan Ibu Wakil, tapi saya berjanji bahwa jika berkenan teman-teman semua, saya akan menemui hari ini. Dan hari ini sudah saya penuhi bahwa saya akan menemui Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, tidak ada sedikit pun dari hati saya yang paling dalam untuk menggagalkan pencairan RDL. Sama sekali tidak. Bagaimana saya mendolimi orang yang tidak mampu, sementara jangankan orang yang tidak mampu, RT, RW, guru ngaji, dan yang lain-lain termasuk juga BPJS dan bantuan-bantuan sosial yang lainnya. Kita berupaya agar semuanya bisa terpenuhi. Demikian juga dengan P3K. Bapak dan Ibu,
saya atur besok. P3K itu di semua daerah. Sampai hari ini tidak banyak yang tidak bisa dibayar. Tapi alhamdulillah kita masih bisa untuk membayar P3K. Jadi apabila ada yang menyampaikan atau mungkin sudah saking kesalnya, sudah tidak ada saluran lagi sehingga warga masyarakat yang terdampak ini menyatakan bahwa saya menggagalkan pencairan, sama sekali tidak. Semua ini sudah kita rencanakan, sudah dibahas di DPR. Mana mungkin saya mau menggagalkan? Kalau itu ada yang coba-coba menggagalkan, saya yang paling di depan untuk akan merealisasikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa ini situasinya jadi makin sulit seperti ini? Kita tidak usah saling melempar tanggung jawab, juga tidak usah menyalahkan sana sini, ya. Yang paling bersalah dalam hal ini, kalau mau nuduh, saya yang paling bersalah. Karena saya adalah penanggung jawab dari wilayah Kabupaten Purworejo. Jadi sekali lagi, jangan khawatir. Insya Allah beri saya waktu untuk menyelesaikan semuanya ini. Kalau saya tidak ingin memberikan sesuatu tapi bermasalah, saya kira Pak Polosoro beserta jajaran anggotanya, bapak-bapak kepala desa, ibu kepala desa, mungkin ada di antaranya yang juga salah di dalam mengambil keputusan. Contoh, saya tidak usah menyebutkan desanya, karena desakan warga masyarakat, akhirnya kepala desa melaksanakan untuk membuat jembatan. Padahal jembatan itu tidak dibahas dalam APBDes. Apa yang terjadi? Tentu ini akan berakibat masalah hukum. Akhirnya apa? Saya tidak tahu. Akhirnya mungkin ini diselesaikan dengan dengan biaya atau dengan swadaya. Saya tidak tahu juga apakah ini swadaya memang urunan masyarakat desa atau swadaya pakai duitnya ibu lurah sendiri. Dalam hal ini sebuah contoh saja. Jika Bapak dan Ibu menghadapi hal seperti itu, mungkin enggak Bapak akan menerjang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bapak dan Ibu, saya hari ini, detik ini pun juga mau mencairkan. Saya ingin mencairkan. Tapi kalau kemudian saya cairkan, ini semua membuat susah Bapak dan Ibu sekalian, membuat susah kita semua. Untuk apa? Ini uang negara, bukan uangnya bupati. Saya beli odol, saya beli sabun, saya beli semir. Itu juga sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan apa katanya bagian umum. Saya tidak bisa membelanjakan sendiri Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang terjadi pada diri saya sendiri. Saya punya otoritas, tetapi saya tidak mau menggunakan otoritas yang mencelakakan semua pihak. Mau apa tidak sekarang? Kalau Bapak dan Ibu, nah jika terjadi sesuatu hal, mau nggak berurusan dengan aparat hukum? Mau apa tidak?
Mau nggak? Memang orang yang tidak pernah berhubungan dengan aparat penegak hukum, memang ya mungkin karena belum tahu dan belum pernah, bisa saja ya, bersemangat 45. Tapi ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dan mempertanggungjawabkan kesalahannya, bapak dan ibu bisa kencing di depan. Loh, ini benar. Kalau tidak percaya, silakan dicoba. Bapak Ibu Kepala Desa, ya, jangan merasa tidak ada masalah. Bapak dan Ibu Kepala Desa, sebagian juga ada yang bermasalah. Coba rasakan bagaimana Bapak Ibu yang sudah punya masalah dengan aparat penegak hukum. Bagaimana rasakan? Bisa nggak diceritain di sini? Biar temannya yang belum pernah kena masalah hukum, biar ngerti. Kui lagi ditakoni wae, sudah kencing di tempat, itu baru ditanya. Kalau sampai yang sudah dinyatakan tersangka, mungkin sudah nangis bombay. Apa kita mau meninggalkan kesan-kesan yang tidak baik terhadap keluarga kita? Duitnya gak sepiro, tapi masalahnya Pak, menggai. Saya selalu instruksikan kepada seluruh jajaran birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Purworejo agar melaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ojo sing dipikiri badi. Kita ini melayani masyarakat, bukan untuk mencari badi. Tidak. Jadi kalau Bapak memaksa untuk saya mencairkan atau dinas terkait mencairkan, saya kira tidak masalah. Tapi mau nggak bermasalah di belakang hari kemudian? Detik ini juga saya mungkin bisa dicairkan, tapi saya mohon DPR memberikan rekomendasi pencairan RTH. Mau enggak? Mau enggak? Kalau mau ya enggak apa-apa. Ayolah kita bareng-bareng, enggak usah nyalakan ini, enggak usah nyalakan itu. Kalau mau nyalakan saya aja. Ayo kita bareng-bareng kita selesaikan masalah ini. Kalau masalah ini, kalau kita bareng-bareng bisa dibicarakan, kenapa tidak? Ngapain? Ya tapi kalau berdemo tidak ada yang larang, nggak apa-apa. Demo itu kan juga penting, ya. Penting buat bagi yang belum pernah demo bisa belajar demo. Tapi kalau yang biasa demo, ya nggak apa-apa. Biasanya yang biasa demo itu ngebosi supaya sing liyane iso demo. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya sayangi, insya Allah amanah yang diberikan kepada saya akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak mau lempar tanggung jawab sana karena itu kesalahannya si ini, si itu dan lain sebagainya. Enggak.
semua kesalahan saya. Biarlah saya yang menyelesaikan ke dalam jika ada yang salah. Dan saya mohon maaf jika memang ada sesuatu hal yang barangkali itu membuat gaduh permasalahan ini. Tapi tidak sedikit pun ada perasaan saya untuk menggagalkan masalah ini. Bapak dan Ibu, berapa sih nilainya RTLH ini? Tolong bisa dihentikan nggak? Itu Pak Anu, bisa dihentikan nggak? Pak Keamanan bisa dihentikan? Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Karena suara saya sudah tidak bisa datang dan memang sebetulnya saya belum boleh bicara. Tapi nanti kalau saya nggak bicara, dikiranya saya tidak mau bicara dengan Bapak dan Ibu sekalian. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Beri saya waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi, beri saya waktu. Kita tidak ingin ada masalah-masalah. Kita tidak ingin ada masalah. Karena bermasalah itu sangat tidak enak, Bapak dan Ibu. Tidak enak tidur, tidak enak macam-macam. Jadi saya berharap kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap bersabar. Untuk kita selesaikan bersama dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini dapat kita selesaikan. Tapi saya beri waktu karena saya harus mengkoordinasikan, meminta fatwa, harus konsultasi, bisa nggak ini dilaksanakan? Jika bisa, akan kita laksanakan sebelum Desember 2022. Setuju ya? Setuju ya? Saya berharap Bapak dan Ibu sekalian untuk bersabar. Mari bersama-sama kita jaga kondusivitas Kabupaten Purworejo dan mari bersama-sama kita bangun Kabupaten Purworejo. Insya Allah saya istiqomah dan amanah dalam melaksanakan semua tugas-tugas. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga pengertian kita bersama, kebersamaan ini betul-betul persoalan ini dapat kita urai dan kita selesaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri saja. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang tadi penjelasan sekaligus jawaban dan bukti apa yang tadi disampaikan oleh berbicara dari Ketua Polosoro. Tapi sebelumnya barangkali masih ada sesuatu, mohon berkenan Pak Bupati nanti masih ada sesuatu yang disampaikan dalam konteks ini, mungkin masih adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Pak Syekh
begini Bapak Bupati, jadi kalau ini nanti permasalahan tidak terselesaikan, tentunya masalah ini akan tertancap di desa. Karena sebenarnya masalah ini adalah antara leveransir dan penerima. Karena sudah terlanjur dibangun, kemudian kalau nanti terjadi ini tidak ada titik temu, kalau nanti terjadi leveransir membongkar rumah-rumah yang sudah dibangun karena tidak terbayarkan, ini nanti yang akan bermasalah adalah ada di desa. Dan mohon pengertian dari Bapak Bupati, jadi memang karena kemarin Perkintan itu sudah membuat bainik itu sebenarnya sudah diajukan seperti itu. Tapi kan ini masalahnya antara leveransir dan penerima. Mereka sudah membangun semua. Tentunya kalau tidak ada yang bertanggung jawab yang akan membangun, nanti tidak menutup kemungkinan leveransir akan mengambil material-material itu. Tentunya akan membongkar bangunan yang sudah terbangun. Itu nanti masalah yang akan timbul ada di desa. Karena untuk saat ini saya sendiri tidak tega untuk menghentikan mereka yang sedang membangun karena cuacanya masih hujan. Karena saya diamkan saja dan mereka terus membangun karena hanya rumah satu-satunya saja. Saya yakin dari Perkintan juga sudah turun ke desa, kemarin dari kepolisian juga sudah bisa belajar itu. Dan ini masalah yang akan timbul kalau ini tidak terselesaikan, tentunya masalah itu akan jatuh ke desa dengan pembongkaran oleh leveransir. Jadi mohon untuk Bapak Bupati, walaupun ini nanti teman-teman menunggu waktu, tentunya ada deadline waktunya. Jadi kami berharap sampai kapan ini waktu yang dibutuhkan. Kalau tidak ada waktu, ini teman-teman takut semua ini. Nanti akan timbul masalah bencana ada di desa penerima. Oke, ngeten Pak Bupati dan semua jajaran, semoga ini nanti bisa terselesaikan dan itu yang saya sampaikan adalah hal yang nanti akan terjadi di desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya juga sudah tahu dari laporan bahwa memang material sudah di-drop oleh referensi. Dan saya kira bantuan kita itu berapa sih? Cuma 15 juta. Kan 15 juta. Betul enggak 15 juta? Sampean nek bangun 15 juta iso ora kira. Bangun omah 15 juta lho ya. Iso ora kira. Bisa enggak? Tidak bisa kan? Tidak bisa kan? Kalau rumah itu kemudian dirobohkan, bisa enggak mengukur bahwa kalau membangun kembali itu lebih daripada 15 juta? Begini saja. Kalau sudah terlanjur dibangun, misalnya, kan masih ada Pak, mungkin lantainya belum selesai. Ya. Ukurannya 15 juta. 15 juta untuk apa? Misalnya dindingnya belum dilepong, kan bisa 15 juta itu untuk dinding yang dilepong. Yang penting jangan untuk bayar utang. Sampai sing ngakali, ya. Panjenengan semua yang ngakali. Sebetulnya solusi ini sudah saya temukan. Tidak akan terjadi begini sebetulnya. Jika saja kalau yang dirobohkan itu hanya 10 maksimal 20 rumah, selesai. Tak bayar KB Pak. Artinya saya akan carikan solusi. Saya akan carikan solusi Pak. Kalau cuma 10 hingga 20, nah tapi kita mau banget. Kan ini banyak
besar, 5,970, 5.970.000.000. Ini bukan kecil loh, bukan uang kecil, ini uang besar. Jadi saya kira tunggulah sebentar, insya Allah semuanya bisa diselesaikan. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa uang ini masih utuh. Paham ya? Uang ini masih utuh, nggak dihapus, nggak dibatalkan. Benar nggak Pak Ketua DPR? Benar ya? Saya sudah cross check dengan Pak Ketua DPR dan TAPB yang diketuai oleh Pak Sekda. Belum dihapus, duitnya masih ada. Ngapain Bapak bingung-bingung? Nanti kalau dibongkar rumahnya gimana? Loh, nanti kalau dibongkar rumahnya ya diatasi dulu. Kan ini nanti akan dibayar Pak. Nanti kan uangnya ini pasti akan dibayar. Tapi tunggu waktu, sabar toh. Duitnya itu ada. Duitnya itu nggak dihapus atau dihilangkan atau tidak dianggarkan kembali. Tidak. Kita cuma butuh waktu Pak. Agar supaya apa? Agar supaya tidak menyusahkan semua pihak. Saya tidak pengen Pak Lurah juga bermasalah. Saya juga tidak pengen. Wong wis pengen untuk bantuan, kok ya urusannya karo APH, yo males toh Pak. Mending gak usah terima duit daripada urusan sama yang kita membuat pikiran kita jadi nggak enak, makan nggak enak, tidur nggak enak. Jadi tolong semuanya ini bisa diselesaikan, insya Allah. Saya tidak akan mungkin meninggalkan sebelum menyelesaikan ini. Dan tentunya kita akan berkoordinasi supaya semuanya selamat. Kita pengen selamat enggak sih? Pengen selamat enggak? Pak Kepala Desa ini pengen selamat apa enggak? Kalau nanti mau berurusan dengan APH, jadi urusannya sama yang dewe. Ayolah, jangan berurusan masalah-masalah yang seharusnya tidak kita lakukan. Sabar sedikit, menunda waktu. Kenapa tidak bisa? Lebaran sih, ya nanti bisa diatasi. Artinya apa? Ya kan uangnya masih. Ya tentunya memang tidak bisa untuk bayar utang Pak. Tetapi kan ketika panjenengan atau pemilik RPLH itu membangun, kan tentunya sudah mengukur bantuan dari pemerintah adalah 15 juta. Kalau lebih dari itu berarti swadaya. Ya wis kok swadaya kuwi sing dienggo bayari apa? Level housing. Selanjutnya ya jangan dikerjakan dulu. Dikira-kira oh ini tembok kira-kira habisnya 15 juta. Ya sudah, besok nanti ketika pencairan begitu cair untuk bayar untuk pelaksanaan ngelepon tembok. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian. Memang di dalam peraturan memang tidak boleh sebelum uang itu diterima tidak boleh dilaksanakan. Ini Pak Lurah pada besok warga sih sebetulnya besok enggak? Tahu enggak? Kalau melaksanakan dana desa itu boleh enggak Bapak kerjakan dulu? Tidak boleh kan? Tolong beritahu. Kalau enggak mau tahu, kasih tahu yang pernah berurusan dengan APH. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kita tidak pernah
setuju ya katakan tidak setuju. Setuju ya? Saya ini mau cari penyelesaian ya. Kita tidak usah utuh. Ayo kita selesaikan bareng-bareng. Ini masalah kita bersama, nggak usah bertanggung jawab, nggak usah nyalakan duluan, nggak usah nyalakan siapa-siapa. Kalau mau nyalakan ya saya aja nggak apa-apa. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian, beri saya waktu untuk menyelesaikan ini dengan semua pihak yang berwenang, supaya tidak terjadi persoalan-persoalan di belakang hari kemudian. Saya kira itu nih. Apa masih ada yang lain? Silahkan, monggo. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Purworejo serta jajaran Forkompimda dan segenap pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo yang kami hormati, semua hadirin yang berbahagia dan kami hormati pula. Yang pertama, doa terbaik untuk Pak Bupati, semoga di masa pemilihan ini segera bisa sehat kembali sehingga bisa menyelesaikan persoalan ini secepat mungkin. Satu hal yang mungkin kita harapkan, nun sewu kami dari Forum BPD Kabupaten ikut peduli dengan hal ini adalah satu pemikiran positif agar permasalahan ini tidak meluas pada tingkat kepercayaan dan kewibawaan pada pemerintah. Saya percaya bahwa apa yang nanti akan diambil sebuah keputusan yang kita harapkan adalah dana RTLH ini akan cair di 2022. Saya bukan orang pinter, tapi saya percaya Pak Bupati punya jurus-jurus untuk menyelesaikan persoalan ini sebelum masa waktu pencairan itu berakhir di 2022. Seperti yang tadi disampaikan Pak Bupati, pertanyaan saya kembalikan kepada Ketua DPRD, bersedia tidak merekomendasikan pencairan untuk RTL ini? Itu jawaban yang kita tunggu dari teman-teman semuanya. Artinya, kami akan bijak dengan Pak Bupati meluangkan waktu untuk membuat regulasi yang aman. Demikian pula kami yang di masyarakat akan bijak dengan situasi dan kondisi yang ada. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Bupati Purworejo, Ibu Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Pak Kasdim, Pak Sekda, rekan-rekan, Ketua Polosoro beserta seluruh hadirin yang hari ini hadir, rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD yang saya banggakan. Mungkin langsung saja Bapak Ibu yang kami hormati. Tentu dari awal perlu kami sampaikan, kami di DPRD menganggarkan kegiatan ini. Ini tentu kami berharap semuanya bisa dilaksanakan tanpa ada kendala. Karena kami akui Pak, hampir 100% usulan RTLH yang ada di 2022 ini adalah aspirasi dari DPRD. Ini perlu kami sampaikan. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kalau kemudian saya ditanya untuk rekomendasi, ya tentu kami akan berikan. Rekomendasi pencairan saya katakan akan kami berikan. Kami dari awal kita mendorongnya. Yang kedua perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu percaya nggak dengan kita semua yang duduk di depan ini? Pak Bupati tadi pagi nimbali saya, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Sekda juga hadir, rekan-rekan Forkompimda hadir. Kita duduk bersama Pak. Ketua pengadilan juga hadir. Tentu kita di sini duduk bersama bukan untuk saling menyalahkan, tapi sekarang ada permasalahan ini bagaimana kita menyelesaikan. Pak Bupati tadi malam langsung komunikasi dengan saya, kami tadi pagi langsung melakukan rapat terkait dengan hal ini, dan kami mohon doanya dari Bapak Ibu Pak. Insya Allah jalan keluar yang terbaik nanti kami semua bersama Pak Bupati untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya yakin
yakin Pak Bupati akan menempuh jalan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Purworejo. Hanya memang kami minta waktu, Bapak Ibu kita mohon waktu. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu menghendaki ya menjalur waktu Udwono deadline-nya, ya jelas Pak ada deadline-nya karena ini pencairan kan tidak mungkin lewat tahun. Itu di bulan Desember ini kami mohon doanya supaya kami semua yang ada di sini kita bisa mencari solusi yang terbaik. Saya kira mungkin begitu ya. Nanti terkait dengan tadi waktu yang disampaikan ya tentu sebelum Desember selesai. Ini kita selesaikan secepat-cepatnya. Saya yakin dan bersama-sama jajaran mengatur Forkopim dari sini bersama Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Sekda, Ketua Pengadilan, mohon doanya Pak. Insya Allah kita mencari jalan keluar yang terbaik. Tentu kami semua yang ada di sini tidak ingin ada warga masyarakat Purworejo yang kemudian karena kebijakan ini justru menjadi semakin susah. Itu tentu kami tidak ingin. Setelah itu mohon waktu kepada Bapak Ibu. Bukan kami di sini mau mengulur-ulur waktu, bukan. Tapi betul yang disampaikan artinya bahwa Pak Bupati tadi sudah menyampaikan kebijakan ini harus jalan, tapi tentu jangan sampai kemudian di kemudian hari menyisakan persoalan bagi kita semua. Nah ini yang harus kita tunggu bersama. Dan jelas kami pastikan sebelum tahun anggaran berakhir, apapun itu saya kira insya Allah dengan doa Bapak Ibu solusi jalan keluar yang terbaik akan bisa kita temui bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, langsung saja daripada dari karya Pak dan banyak. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan dan Pak Ketua DPR bahwa kita harus menunggu karena semua harus menggunakan ada regulasinya, ada aturannya, jangan sampai dengan kita memaksakan kehendak tapi sampai terjerat di dalam hukum seperti itu. Dan Pak Bupati jadi bahwa tahun ini akan direalisasi. Dan Pak Ketua DPR juga sudah menemukan jurus-jurusnya. Kami pribadi dari Polsek sudah menyampaikan terima kasih dan mohon maaf bila dalam waktu ini kami telah mengganggu kondisi wilayah di Kabupaten Purworejo. Saya pribadi mengatakan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap semua berdiri. Ini Pak, saudara-saudara kami mengucap syukur kepada pimpinan kami, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Kapolres dan Ketua DPRD. Bersujud syukur kepada Pak Bupati bahwa bantuan RTH untuk masyarakat Kabupaten Purworejo bisa dibantu direalisasikan pada tahun ini. Matur. Monggo silakan duduk. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas bantuan Pak Bupati dan Ketua DPRD bisa merealisasikan apapun program kami bisa berhasil di tahun ini. Saya harap semua rekan-rekan bisa menerima dan nanti semua dibubarkan. Tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita, Bapak Bupati sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk membantu kita untuk merealisasikan di tahun ini. Dan kita yang sampaikan, saya mohon maaf, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kiranya cukup pertemuan ini, Bapak Ibu sekalian. Cukup ya? Cukup? Sehat? Purworejo? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Pak Bupati, untuk para jajaran pimpinan, terima kasih untuk Polosoro dan keluarga besar yang hari ini hadir di Kabupaten Purworejo. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Daerah Sugeng mundur, selamat sampai rumah.
tahun ini. Bapak, apakah ada statement tegas dari Bupati tadi Pak untuk menjamin mencairkan tahun ini? Yang jelas Pak Bupati berjanji untuk di tahun ini akan terrealisasi. Ini akan menunggu sampai kapan Pak? Ya di tahun ini. Misalnya kita siap menunggu di tahun ini karena anggaran tahun ini kita harus bersabar. Terus bagaimana untuk material-material yang sudah di drop itu, apakah tetap dari supplier itu minta pembayaran terlebih dahulu atau mau menunggu Pak? Ya, insya Allah ya nanti untuk material ini kan nanti kita bisa juga memesan dan untuk bersabar dari supplier itu. Pak, kalau nantinya sampai akhir Desember ada Insya Allah kami percaya dengan Pak Bupati bahwa di tahun ini akan terrealisasi. ini sudah memberikan kepercayaan penuh. Ya, kemudian kami selaku masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada Bupati Purworejo untuk merealisasikan di tahun ini. Jadi sempat sujud syukur itu ya Pak? Ya, kami syukur atas bantuan dari Pak Bupati bersedia untuk membantu kami merealisasikan di tahun ini. Mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman media yang selama ini mengawal kami, membantu kami dalam kegiatan ini hingga bisa berjalan dengan lancar dan alhamdulillah terkabul apa yang jadi hajat